Di balik keindahan spektakuler Danau Toba yang kita kenal hari ini, tersimpan sebuah rahasia kelam dan keagungan peradaban masa lalu. Jauh sebelum bangsa Eropa menginjakan kaki di tanah ini, pulau di tengah danau vulkanik ini dipimpin oleh raja-raja perkasa. Mereka bukan sekedar penguasa wilayah, melainkan hakim yang menentukan hidup mati seseorang di atas batu ukir, pemimpin spiritual pemilik ilmu kebal, hingga pahlawan perang yang tak pernah sudi tunduk pada Imperium Belanda selama lebih dari 3 dekade. Bagaimana sebuah hukum adat dijalankan di atas kursi batu tanpa semen? Mengapa peti mati para raja dipahat dari satu batu utuh tanpa sambungan? Dan bagaimana sebilah pedang pusaka menjadi simbol perlawanan tak terpadamkan? Mari kita bahas satu persatu dari sudut pandang Bang Beka. Si Raja Batak dan akar peradaban Pusuk Buhit. Untuk memahami akar keagungan ini, kita harus mundur ke titik paling awal, kawasan Cianjur Mula-Mula di kaki Gunung Suci Pusuk Buhit. Dalam kosmologi dan manuskrip kuno Pustahalaklak, dari tempat inilah sosok mitologis sekaligus leluhur utama yang dijuluki si Raja Batak pertama kali bermula. Beliau tidak hanya meletakkan pondasi tatanan sosial berbasis marga dan dalihan Natolu, tetapi juga meninggalkan jejak-jejak fisik yang hingga kini dikeramatkan. Salah satu peninggalan paling misterius di kawasan ini adalah Batu Hobon, sebuah batu monolit raksasa berbentuk peti yang dipercayai warga lokal sebagai tempat penyimpanan harta pusaka dan kitab-kitab rahasia ajaran si Raja Batak. Konon, pada zaman kolonial, tentara Belanda pernah berusaha membongkar batu ini menggunakan dinamit, namun usaha tersebut gagal secara misterius. Tak jauh dari sana mengalir Aek Sipitudai, mata air unik yang memiliki 7 rasa berbeda dari satu sumber yang sama. Peninggalan ini bukan sekedar objek wisata, melainkan bukti bagaimana peradaban awal Batak menyatu secara harmonis dengan alam sakral Toba. Raja Sialagan dan Batu Persidangan, hukum berdarah Ambarita. Jika kita menyeberang ke kawasan Ambarita di Pulau Samosir, kita akan memasuki wilayah kekuasaan Raja Sialagan. Di dalam perkampungan berbenteng batu yang disebut Huta Sialagan, berdiri tegak jajaran rumah adat Rumah Bolon kuno. Namun, magnet utama perkampungan ini berada di bawah rindangnya pohon sakral Hariara, yaitu Batu Persidangan. Batu Persidangan adalah artefak meja dan kursi batu megalitik tempat Raja Sialagan mengadili perkara-perkara hukum berat. Sistem hukum adat di sini sangat tegas. Penjahat besar, pengkhianat kerajaan, atau musuh perang akan diadili dalam 2 tahap persidangan. Pada lokasi batu pertama, Raja bersama para tetua adat dan seorang datu, penasihat spiritual, menguji tingkat kejahatan serta ilmu kebal terdakwa. Jika terbukti bersalah dan memiliki ilmu hitam, terdakwa akan dibawa ke lokasi batu kedua, batu eksekusi. Di atas batu pemancungan ini, tubuh terdakwa diikat, disayat untuk menghilangkan ilmu kebalnya dengan ramuan khusus sebelum akhirnya dieksekusi. Peninggalan ini kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, menjadi bukti nyata bahwa suku Batak telah memiliki tatanan hukum tata negara yang sangat maju dan berdaulat. Raja Sidabutar dan sarkofagus monolit Tomok. Perjalanan berlanjut ke sebelah selatan Samosir, tepatnya di kawasan Tomok, wilayah kekuasaan Raja Sidabutar. Berbeda dengan tradisi pemakaman modern, Raja Sidabutar pertama, Ompu Sorbat Toba, dan keturunannya dimakamkan di dalam sarkofagus batu monolit. Peti kubur batu ini tidak dibuat dari bongkahan semen, melainkan dipahat langsung dari satu batu gunung raksasa yang sangat keras. Bentuk peti batu ini menyerupai perahu atau solu, melambangkan perjalanan jiwa menuju alam baka. Pada bagian depan peti, terukir pahatan wajah Raja Sidabutar dengan hiasan kain ulos sakral, serta ukiran sosok perempuan di bagian belakang yang dipercayai sebagai simbol permaisuri atau penghormatan kepada ibu. Dari tradisi dinasti Sidabutar ini pula berkembang kesenian ritual si gale-gale. Patung kayu seukuran manusia yang dapat menari ini awalnya diciptakan untuk mengobati kesedihan mendalam sang raja yang kehilangan putra tunggalnya di medan perang. Hingga kini, sarkofagus Tomok berdiri kokoh sebagai salah satu situs pemakaman megalitik paling fenomenal di Asia Tenggara. Dinasti Sisingamangaraja 12 dan Perang Batak 30 tahun. Kini kita sampai pada pilar puncak kepemimpinan di Toba, dinasti Raja Sisingamangaraja di Lembah Bakara, Humbang Hasundutan. Sejak abad ke-16, dinasti ini memegang peran ganda sebagai Raja Nabolon atau Raja Agung sekaligus pemimpin spiritual tertinggi. Kompleks Istana Bakara menjadi pusat pemerintahan yang dilengkapi Rumah Bolon, Bali Pasogit, serta mata air sakral Aik Sipangolu yang konon memancar akibat hentakan tongkat Raja Sisingamangaraja pertama.
Puncak sejarah perlawanan terjadi pada era Raja Sisingamangaraja XII yang terlahir dengan nama Patuan Bosar Ompupulo. Ketika pemerintah kolonial Belanda berusaha mencaplok wilayah Tapanuli pada tahun 1878, Sisingamangaraja XII memicu Perang Batak yang berlangsung selama 30 tahun. Beliau memegang simbol kedaulatan berupa stempel kerajaan beraksara Batak kuno serta bendera perang bercetra pedang kembar pisau gajah dompa. Dengan taktik perang gerilya di tengah belantara pegunungan Simsim dan Bakara, Sisingamangaraja XII menolak mentah-mentah tawaran Belanda untuk diangkat menjadi Sultan Batak. Hingga akhirnya pada 17 Juni 1907, dalam pertempuran jarak dekat di hutan Simsim, beliau gugur sebagai pahlawan nasional bersama anak-anaknya. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya era dinasti independen, namun warisan semangatnya tetap abadi. Para Raja Batak telah berpulang, namun peninggalan mereka tidak pernah bisu. Setiap batu ukir di Sialagan, peti monolit di Tomok, hingga tanah sakral Bakara adalah saksi bisu kejayaan peradaban Nusantara yang kini dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya dan diakui dunia dalam kawasan Geopark Caldera Toba. Tugas kita hari ini bukan sekedar mengagumi keindahannya, melainkan menjaga identitas dan memperjelas warisan sejarah ini agar tidak tergerus zaman. Jika Anda menyukai pembahasan sejarah dan budaya Nusantara seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Situs kerajaan mana yang paling ingin Anda kunjungi? Saya Bang Beka. Sampai jumpa di video menarik lainnya tentang Halah Kita berikutnya.